Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya Desi Laras Rahmawati selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 1 sampai 04. Dalam hal ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami beserta para calon Ketua RT 01 sampai 04. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada seluruh warga RT 01. Pada sore hari ini perkenalkan, saya Irfan, salah satu panitia pemilihan Ketua RT 01. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu calon Ketua RT 01. Sudah hadir bersama kita semua, yaitu Bapak Nur Rahim. Ya. Assalamualaikum Pak Nur Rahim. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya Pak Nur Rahim. Enaknya saya panggil Pak Nur apa Pak Rahim ini? Terserah. Atau Pak Nur Rahim? Terserah Pak Ustadz. Pak Nur Rahim saja ya. Oke. Untuk menyikat waktu, kita akan lakukan beberapa pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama dari kami. Apa motivasi Bapak Nur Rahim untuk ikut serta dalam pencalonan sebagai Ketua RT 01? Tidak ada motivasi khusus. Saya hanya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu agar lingkungan RT 01 menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan Bapak lakukan jika nanti Bapak terpilih menjadi Ketua RT 01? Saya akan silaturahmi kepada seluruh warga di lingkungan RT 01 serta meminta nasihat atau masukan kepada warga tentang masalah dan solusi di lingkungan RT 01. Sebelum kita melanjut ke pertanyaan ketiga, kita minum dulu kopinya nih Pak ya. Siap Ustaz. Ini ya. takut keburu dingin kopinya, ya. kita seruput dulu kopinya ya. Alhamdulillah enak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak Rahim. Siap. Apa yang menjadi kelebihan Bapak? Ini yang Bapak rasa ya, kelebihan Bapak apa sehingga warga RT 01 harus memilih Bapak untuk jadi Ketua RT 01? Saya merasa tidak punya kelebihan. Kalau kekurangan saya banyak. Tetapi mungkin saya tidak tahu ini kekurangan atau kelebihan karena saya tidak bekerja formal, kantoran, pabrik, sehingga saya punya keluangan waktu dan siap membantu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan RT 01 semampu yang bisa saya lakukan. Pertanyaan yang keempat, masalah apa yang Bapak lihat saat ini yang ada di lingkungan RT 01 dan bagaimana solusinya? Kalau saya lihat akses jalan di lingkungan RT 01 terlihat banyak kerusakan di beberapa tempat. Solusinya, saya akan berkoordinasi dengan Ketua RW 04 Kelurahan dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Terakhir atau pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana sikap Bapak seandainya nanti tidak terpilih menjadi Ketua RT 01? Saya akan berlapang dada dan menerima apapun hasilnya serta mendukung ketua yang terpilih di lingkungan RT 01. Oke, sebelum wawancara ini kami tutup, barangkali ada yang ingin Pak Roy sampaikan khususnya kepada warga RT 01.
saya sadar bahwa masih banyak kekurangan pada diri saya. Tetapi jika warga RT 01 untuk memberi kepercayaan atau amanah kepada saya akan jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika saya ada khilaf, dan juga mohon doa dan dukungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, khususnya warga RT 01, wawancara kami panitia pemilihan ketua RT 01 dengan salah satu calon ketua RT 01 yaitu Bapak Nur Rahim. Semoga ada manfaatnya, mohon doanya. Semoga kegiatan pemilihan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang warga RT 01 Kampung Margajaya. Saya Ayrin Nurmila selaku panitia pemilihan ketua RT 01. Saya akan melakukan sesi wawancara bersama calon ketua RT 01 yaitu Bapak Muhammad Syabli Ridwan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk calon ketua RT 01. Oh, oke, boleh insyaallah. Saya jawab kalau saya bisa ya. Apa motivasi Bapak menjadi calon ketua RT 01? Kalau berbicara motivasi, yang pertama motivasi saya adalah devotion atau dedication, khidmah. Itu pengabdian. Dan yang kedua motivasi saya adalah learning, yaitu belajar. Karena di sini juga dalam lingkup organisasi. Kalau perihal keorganisasian mungkin saya sudah pernah, tapi untuk keorganisasian di tingkat RT, yaitu menjadi ketua RT, saya belum pernah. Oleh karena itu motivasi saya ini adalah untuk berkhidmah dan belajar untuk mendapatkan pengalaman baru, new experience. Gitu. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak lakukan jika terpilih menjadi ketua RT 01? Yang saya lakukan ketika saya terpilih sebagai ketua RT 1, yang pertama pasti kalau berbicara RT kan artinya rukun tetangga ya. Pasti saya harus menciptakan kerukunan bagi warga RT 1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pastilah saya harus menjaga keamanan, kondusivitas, serta kebersihan yang ada di lingkungan RT 1. Dan yang selanjutnya, saya juga melihat dari aspek potensi yang dimiliki oleh warga RT 1, entah itu dari pemuda, entah itu dari bapak-bapak atau ibu-ibunya dan lain sebagainya. Mereka juga memiliki potensi. Oleh karena itu, insya Allah yang saya lakukan adalah untuk menggali potensi yang dimiliki oleh warga RT 1 seluruhnya kemungkinan. Dan juga kalau kita lihat juga dari remaja-remajanya banyak potensi. Daripada remajanya itu melakukan keburukan, perbuatan yang tidak baik, tawuran, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, kita alihkan untuk berkontribusi dalam kegiatan kampung, yaitu pengembangan potensi yang dia miliki supaya dia lebih produktif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya, kalau berbicara RT juga itu kan harus, itu sebagai ibarat kalau di pemerintahan itu DPR ya, pimpinannya adalah RW. Nah, di atas RW ada kelurahan, di atas kelurahan ada camat dan sampai seterusnya. Nah, saya juga harus komit juga terhadap pengurus lingkungan. Nah, oleh karena itu saya juga harus menjalin komunikasi yang baik terhadap mereka, entah itu dari atasan ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi transparansi informasi serta juga pelayanan yang baik kepada mereka. Adapun aspirasi yang didapat dari akar rumput
dari bawah itu harus disalurkan sampai atas. Nah, kemudian selanjutnya saya juga harus menjalin koordinasi yang baik dengan aparat setempat dari tingkat kelurahan dan lain sebagainya, karena pasti di wilayah RT 1 ini ada fasilitas umum, dan fasilitas umum itu dapat diperbaiki apabila ada kerusakan, apabila kita mengajukan kepada pimpinan, yaitu di tingkat kelurahan, di acara musrembang dan lain sebagainya. Itu juga harus kita menjalin koordinasi hubungan yang baik terhadap pemerintahan atau terhadap aparat pemerintahan setempat. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apa kelebihan Bapak dibanding calon lain sehingga warga harus memilih Bapak? Kelebihan saya, kalau bicara kelebihan saya sama saja. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau dibandingkan pasti itu ada hal yang tidak baik lah kalau misalkan membanding-bandingkan. Saya rasa calon yang lain pun punya potensi dan punya kekurangan juga. Saya pun sama, punya kekurangan dan punya kelebihan. Adapun kelebihan yang saya miliki, biarlah masyarakat yang menilai terkait hal tersebut. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak, masalah apa yang ada di lingkungan Bapak dan bagaimana solusinya? Masalah yang ada di lingkungan RT 1 ya. Saya juga kalau berbicara masalah yang ada di RT 1, sejatinya pada prinsip saya ini kan sebagai peralihan ya, yaitu dari RT yang lama ke RT yang baru. Pasti sandaran saya adalah al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bijadidil aslah. Itu landasan saya, yaitu mempertahankan muhafazah, mempertahankan segala hal yang baik yang sudah dilakukan oleh RT yang lama. Kemudian adapun ada inovasi baru ataupun kekurangan, itu harus kita tambal dan harus kita perbaiki, serta inovasi yang ada harus kita kembangkan. Itu sih. Nah, kemudian masalah yang ada kalau melihat dari analisis serta menanyakan kepada warga aspirasinya, yaitu yang pertama terkait kebisingan suara genset, khususnya yang berada mepet dengan mall Living World ya. Itu kebisingannya sangat lumayan mengganggu sih kalau misalkan dari kita berbicara menanyakan orang-orang yang terdekat situ. Nah, kemudian juga polusi udara. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat kan posisinya itu mengarah ke kampung ya, pasti yang sangat kena dampak yaitu warga RT 1. Entah itu dari polusi bekas makanan, solar genset dan lain sebagainya, itu mengarah ke kampung. Nah, itu salah satu permasalahan, dan solusinya adalah harus menjalin komunikasi yang baik juga, menanyakan perihal hal ini, bagaimana baiknya agar terciptanya suasana lingkungan RT 1 yang bersih, aman, nyaman. Gitu. Selanjutnya, kalau berbicara permasalahan yang kedua, yaitu terkait pendistribusian bansos. Mungkin kemarin ada yang menghubungkan ke saya gitu, memberikan aspirasi bahwa bansos tersebut tidak merata, saya tidak dapat dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya harus perapihan data. Jadi yang solusinya adalah harus perapihan data mulai dari atas sampai bawah, sampai ke akar rumput, dari satu kakak semua didata dengan rapih. Pendataan ini bukan hanya warga lokalnya saja, melainkan warga pendatang pun harus didata dengan rapi, karena fungsinya banyak. Yang pertama, kalau berbicara data nih, karena pemerintahan pun butuh data. Apa? Kalau misal dibutuhkan data yang diperuntukkan untuk pemilu dan lain sebagainya, itu sudah ada datanya, tinggal cocok aja, coklit namanya sebetulnya. Nah,
kemudian juga pendistribusian bansos, karena nanti ada grafiknya siapa yang paling berhak dan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan bansos. Nanti kan kita analisis dengan data dan lokasinya di mana, apakah dia sesuai atau tidak. Kemudian juga untuk warga pendatang, kan di RT 1 banyak kontrakan ya, banyak warga pendatang. Itu juga harus kita data dengan rapi supaya apa? Adapun permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, di kontrakan tersebut, amit-amit kita nggak ingin terjadinya perzinahan di wilayah RT 1. Adapun pesta miras, ataupun tiba-tiba di wilayah RT 1 ternyata ada buronan, itu ya, yang dicari sama polisi. Kan kalau misalkan pendataan itu rapi, kita enak. Oh, ternyata warga di tempat ini ditempati oleh ini, oleh orang ini. Oh, ternyata di sini. Jadi pendataan rapi itu penting. Itu sih kalau misalkan berbicara kekurangan serta solusi ya. Sekian lah, seperti itu kemungkinan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap Bapak jika tidak terpilih menjadi Ketua RT 01? Kalau tidak terpilih, pasti itu harus legowo. Karena pada prinsipnya untuk menjadi ketua itu adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh warga kepada orang tersebut. Karena amanah itu kan berat. Al-amanatu kanzun. Jadi amanah itu seperti mahkota. Kalau misalkan kita nggak bisa bawa, kita akan runtuh dengan amanah tersebut. Karena berkhianat, wa idza tu'mina khona, apabila dia beramanah, diberikan amanah, kemudian dia berkhianat, masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Nah, tapi kalau misalkan saya tidak terpilih, saya harus legowo, dan saya juga tidak apatis terhadap apapun kegiatan yang dilakukan di wilayah Kampung Marga Jaya. Saya juga harus berkontribusi penuh terhadap kegiatan yang ada, harus menjalin hubungan sosial yang baik juga terhadap RT yang menang, RW yang menang, dan lain sebagainya. Itu harus baik, harus menjalin komunikasi yang baik, tidak apatis ataupun marah, benci, dan lain sebagainya. Itu tidak harus legowo. Bapak Ibu sekalian, demikian wawancara kami bersama calon Ketua RT 01 Bapak Muhammad Zakir Ridwan. Semoga dapat manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu warga 02 RW 04. Perkenalkan, saya Siva Nur Fauzia yang akan mewawancarai calon tunggal kita, yaitu dengan Bapak Ishak. Oke. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagaimana kita langsung memulai aja ya Bapak wawancaranya? Boleh, silakan. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, apa sih yang menjadi motivasi Bapak mencalonkan diri menjadi Ketua RT 02? Jadi saya melihat banyaknya sumber daya manusia yang harus digali di masyarakat dalam bersosial masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan di dalam lingkungan masyarakat setempat dan pemerintahan kelurahan. Dan yang ketiga, bertambahnya aktivitas sehari-hari di lingkungan masyarakat setempat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak terpilih menjadi calon atau Ketua RT 02? Jika saya terpilih menjadi Ketua RT, jadi bekerja membantu menjalankan program pemerintahan mengedukasi kepada masyarakat. Yang kedua, bekerja dengan maksimal dalam bersosial masyarakat. Seperti itu. Baik. Pertanyaan ketiga ya Pak. Menurut Bapak, apa sih kelebihan Bapak sehingga warga dapat percaya nih memilih Bapak kembali sebagai Ketua RT 02? Jadi saya merasa kelebihan saya itu saya merasa banyak berinteraksi kepada masyarakat dan komunikasi seperti itu. Selanjutnya pertanyaan keempat. Menurut Bapak, apa sih masalah yang sering terjadi nih khususnya di lingkungan RT 02 dan bagaimana sih Bapak dalam menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut?
permasalahan di lingkungan itu pertama ada masalah kebersihan lingkungan yang masih kurang diperhatikan oleh masyarakat, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, terus seperti itu. Jadi kesadarannya masih kurang gitu. Dan solusinya ketua RT harus lebih intens lagi dalam mensosialisasikan kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa sih sikap Bapak jika tidak terpilih kembali menjadi Ketua RT 02? Jadi sikap saya jika tidak terpilih, ya, jadi ya menerima dan mendukung program pemimpin yang baru dalam bersosial masyarakat, seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ishak atas waktu dan wawancara yang sudah diberikan atau jawaban yang sudah diberikan. Ya. Jawabannya sangat luar biasa sekali ya Bapak. Sama-sama. Baik, sebelum saya menutup wawancara pada hari ini, semoga jawaban dari Bapak Ishak ini dapat dipertanggungjawabkan jika beliau terpilih kembali menjadi RT 02. Dan tujuan dari wawancara ini juga yaitu agar menjadi bahan pertimbangan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi warga Magarjaya. Saya Tio, perwakilan dari Panitia Pemilihan RT 03 RW 04 Kampung Margajaya. Ingin mewawancarai calon ketua RT kita RT 03 RW 04, yaitu Bapak Madruslan ST. Madruslan ST. Oke. Gimana kabarnya Bapak Madruslan, sehat? Alhamdulillah, amin, sehat. Tanpa berlama-lama, singkat aja, ini mewawancarinya itu tentang apa, yang pertama itu apa motivasi Bapak Madruslan untuk menjadi calon ketua RT ini? Saya ingin membangun Kampung Margajaya ini biar sehat, bersih, dan asri. Pertanyaan keduanya, apa yang Bapak Madruslan lakukan jika terpilih jadi ketua RT nih? Mungkin ada gebrak-gebrakan baru lah. Kita akan gebrak baru di antara kerohanian. Sistemnya pengajian yang selama ini antara RT 3 masjid dan RT 4 musolanya ngeblok, kita akan insya Allah kita akan jadiin satu. Jadi setiap pengajian itu kita akan bersama-sama dengan masyarakat guyuban, sananya di RT 3 Sabtu malam Jumat malam Sabtu itu di RT 3. Besok bisa kita pindah ke masjid. Sabtu besok, Sabtunya lagi kita bisa musola RT 4. Itulah yang kita inginkan. Jadi kita menyatukan masyarakat ini biar kompak gitu dalam kerohanian. Itu aja sih yang tujuan saya untuk itu. Jadi satukan Kampung Margajaya ini biar nggak ada ngeblok sini gitu. Gitu ya. Oke. Kita biar guyuban aja gitu semua. Amin, amin, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan ketiga, Bapak Madruslan. Menurut Bapak Madruslan, apa kelebihan Bapak dibanding calon lain sehingga warga harus memilih Bapak? Masalah penilaian kan masyarakat sendiri nilai terhadap saya ya selama ini yang kita ituin peroleh masalah kebersihan kita udah juara 1, masalah toga kita juara 1. Masalah toga itu kita udah rencanakan dari dulu dengan saya berdirinya toga itu berdua sama Rundayat. Jadi setelah ada pemerintah mengadakan perlombaan toga, kita udah siap. Jadi kita paling terdepan dibanding kampung-kampung yang lain. Oke, pertanyaan keempat, Bapak Madruslan. Menurut Bapak, kira-kira masalah apa yang ada di lingkungan Bapak dan bagaimana solusinya? Masalah di RT 03 yaitu masalah sampah ya. Sampah selama ini dari KRW 04 ditampung di TPS 3R di RT 03. Jadi sementara ini kita besok bakal siapkan mesin klaster. Jadi sampah itu kita besok kita klaster dan pupuknya kita bagikan ke warga tiap rumah untuk penghijauan. Jadi masyarakat ini, kampung ini biar bersih, rapi, dan asri. Biar agar rumah-rumah warga ini agar asri ya kelihatannya. Asri, ya penghijauannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Madruslan nih.
bagaimana perasaan Bapak jika Bapak tidak terpilih jadi Ketua RT 03? Walaupun saya tidak terpilih jadi ketua RT, kita tetap membangun Kampung Marga Jaya ini biar rapi, tertib, dan terutama masalah waktu daerah itu keamanan dulu. Kalau keamanannya udah terjamin, itu masyarakat semua berbondong-bondong ke Kampung Marga Jaya. Terutama kebetulan saya juga dipinta oleh Polsek Serpong, saya sebagai Pokdar Katikmas Bayangkara Polsek Serpong untuk masalah keamanan wilayah Serpong Utara. Oke. Sebelumnya cukup sekian mungkin wawancara Bapak Madrusan, yaitu calon ketua RT 03 RW 04 Kampung Marga Jaya. Semoga apa yang beliau sampaikan itu selalu amanah. Dan walaupun selalu amanah jika terpilih jadi ketua RT 03 maupun tidak terpilih jadi ketua RT 03 04 Kampung Marga Jaya. Ya, dari saya, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim redaksi Kepemudaan Marga Jaya RW 04, Pak Didi. Saya dengan Sony, Pak. Siap. Terkait tahun ini adanya pemilihan ketua RT baru ya Pak. Betul. Nah, kebetulan nih ada data masuk ke panitiaan nama Bapak nih Pak. Betul. Ya, saat ini sih untuk kondisi kita untuk berbeda budaya bahwa adanya wawancara seperti ini Pak. Terkait visi misi Bapak, nanti bisa Bapak sampaikan apa penunjang Bapak menjadi calon dan jika nanti terpilih dan sebagainya Pak. Pertanyaan pertama adalah apa motivasi Bapak Ridi jika menjadi calon ketua RT Pak? Menjadi garda terdepan untuk masyarakat khususnya marga RT 03. Ya kalau bisa sih satu RW siap bantu. Pertanyaan kedua, Bapak Ridi, apa Bapak jika terpilih yang jika nanti lakukan jika terpilih menjadi ketua RT Pak? Bapak apa yang Bapak lakukan nanti? Berkomunikasi baik dengan warga setempat di RT 03. Baik, pertanyaan ketiga ya, menurut Bapak Ridi, apa kelebihan Bapak dibanding calon lain sehingga warga itu bisa memilih Bapak? Ya insya Allah saya aktif di masyarakat sih untuk sosial. Kerja sosial kan itu kan agak susah biasanya orang. Kita niatkan untuk kerja sosial untuk warga RW 04 sih. Baik, pertanyaan keempat, menurut Bapak kira-kira apa masalah Bapak nih atau masalah apa yang ada di lingkungan menurut Bapak dan bagaimana Bapak untuk solusinya Pak? Ya solusi kita ditanya masalahnya apa, berkomunikasi dengan instansi yang berwenang seperti kayak ketua RT, RW, dan intinya garda terdepan untuk menengahkan permasalahannya. Untuk yang pertanyaan terakhir ini Pak, bagaimana sikap Bapak jika Bapak tidak terpilih ini Pak? Ya terpilih ya logonya sih kita mau kedepannya ya kita bantu RT yang terpilih. Mungkin kedepannya lebih baik dari sebelumnya sih udah baik, lebih baik lagi kan kita nggak apa-apa kan kita bantu, jangan sambil dongeng-dongeng lah. Intinya kita membangun masyarakat agak susah untuk saat ini ya, kedepannya untuk lebih baik lagi ya untuk bersama-sama untuk warga semuanya ya. Itu aja. Baik, mungkin sudah selesai Pak pertanyaan kami. Moga-moga kita bisa melaksanakan pemilihan dengan damai ya Pak ya. Itu yang kita harapkan Mas Sony. Iya, moga-moga di Marga Jaya tetap aman ya Pak. Aman lah sini, selalu aman hari ini. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Siap, sudah bisa menjawab semua pertanyaan kami Pak. Saya terima kasih Mas Sony. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu.
RT 03 RW 04. Perkenalkan, saya Yasmin, perwakilan panitia RT 03 untuk mewawancarai calon ketua RT kita, yaitu Bapak Syaroni. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Agar tidak membuang waktu lama-lama, mari kita memulai waktu mewawancara ya Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa motivasi Bapak menjadi calon ketua RT? Motivasi saya hanya ingin mewujudkan kerukunan antar warga masyarakat RT 03 dan masyarakat di wilayah lingkungan yang lainnya. Dan ingin menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan asri dan berakhlak karimah. Untuk pertanyaan kedua, apa yang Bapak lakukan jika terpilih menjadi ketua RT? Pertama-tama yang saya ingin ini kan membuat struktur organisasi ke-RT-an dulu, seperti ketua, sekretaris bendahara. Nanti yang kedua itu kita akan mengumpulkan warga untuk musyawarah permasalahan apa-apa aja yang ada di permasalahan di wilayah RT 03 ini. Baru nanti saya akan mengedepankan antara program pendek, jangka pendek atau program jangka panjangnya apa yang saya akan perbuat nanti biar untuk menciptakan lingkungan wilayah 03 ini yang bersih, aman dan nyaman dan tertib dan asri dan berakhlak karimah. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa kelebihan Bapak dibanding calon lain sehingga warga harus memilih Bapak? Semua calon kandidat di RT 03 ini pasti punya ada kelebihan dan kekurangan ya. Biar masyarakat aja nanti yang menilai. Yang penting kita bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat ini. Yang penting kita antar warga itu tetap rukun dan akur dan bisa tetap tersenyum. Untuk pertanyaan keempat, menurut Bapak, kira-kira masalah apa yang ada di lingkungan Bapak dan bagaimana solusinya? Kalau masalah di lingkungan RT 03 ya, kompleks sekali ya. Saya untuk masalah sekarang itu kurangnya tertib administrasi ya. Karena banyak kontrak-kontrakan yang tidak lapor-lapor ke RT gitu kan, segala macam. Jadi kita kalau ada pertanyaan dari warga luar atau nanya alamat itu kita nggak tahu alamatnya alamat di mana ya. Kita tuh harus menginginkan administrasi dulu kan, administrasi laporan warga pendatang dan warga kita. Yang kedua itu masalah lingkungan ya. Lingkungan itu di kita RT 03 itu kan adanya tempat pembuangan sampah ya. Tempat pembuangan sampah itu saya lihat itu kompleknya sampai sekarang tuh lihat kurang teratur, kurang bersih saya lihat. Nanti akan kita bersama-sama dengan warga yang lain, dengan RT yang lain kita bekerja sama untuk merapikan sana biar tertata rapi, biar kelihatan asri lah. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana perasaan Bapak jika tidak terpilih? Perasaan saya tetap legowo. Nanti saya akan mensupport siapapun nanti kandidat RT yang terpilih akan mensupport. Yang penting intinya kandidat-kandidat yang lain untuk mengabdi kepada masyarakat biar nanti di masyarakat RT 03 ini bekerja bersama-sama gitu untuk gotong royong. Ini kan selama ini kan saya lihat itu gotong royong itu udah nggak ada gitu. Nanti kita akan menciptakan untuk gotong royongan biar masyarakat pendatang yang pribumi atau yang pendatang itu biar lebih guyup gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Syaroni atas waktu dan jawabannya. Semoga jawaban yang telah diberikan bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau jika terpilih menjadi Ketua RT 03. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi di sini saya Afifah, perwakilan dari panitia pemilihan RT 04 yang akan mewawancarai calon ketua RT kita, yaitu Bapak Rais. Baik, Assalamualaikum Bapak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini? Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, baik Pak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait nih Pak pemilihan RT 04 ini Pak. Nanti saya ada beberapa pertanyaan gitu ya Pak. Siap. Baik Pak. Kita lanjut langsung ke pertanyaan pertama paling ya Pak ya. Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, motivasi Bapak mencalonkan ketua menjadi ketua RT 04 itu apa sih Pak? Ya pertama mungkin ya saya mencalonkan RT 04 khususnya karena banyaknya istilahnya warga kiri kanan saya memang mendukung saya, dan istilahnya saya memang harus maju untuk mencalonkan RT khususnya 04. Ya selama saya istilahnya menjadi RT 04 ya mungkin saya akan menata atau merapikan ya mungkin data-data atau yang belum terrapikan di khususnya di 04. Itu aja. Pak, lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak kembali terpilih menjadi ketua RT? Ya insya Allah kalau saya memang terpilih menjadi RT khususnya 04, yang mungkin kekurangan-kekurangan apa yang telah saya laksanakan ya mungkin saya akan rapikan, dan saya akan atau menata ya istilahnya khususnya kekurangan-kekurangan yang ada istilahnya di RT 04. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiganya, menurut Bapak apa kelebihan Bapak sehingga warga dapat mempercayai Bapak kembali menjadi ketua RT? Ya kalau masalah istilahnya kalau saya memang maksudnya ya saya terpilih menjadi 04 ya mungkin itu apa yang telah saya kerjakan selama saya menjabat RT ya mungkin warga pun udah memahami apa kerja saya istilahnya yang setelah saya kerjakan, ya mungkin itu aja keyakinan saya. Baik, untuk pertanyaan keempatnya nih Pak, kira-kira masalah apa yang ada di lingkungan RT 4 dan bagaimana solusinya Pak? Kalau masalah istilahnya khususnya di RT 04 ya mungkin saya juga akan mendatangi atau akan merangkul istilahnya khususnya di warga 04 permasalahan-permasalahan yang ada istilahnya di 04 ya mungkin saya akan lebih mendekatkan diri saya khususnya kepada warga-warga yang ada masalah ya insya Allah mungkin permasalahan-permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik, mungkin itu aja. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana sikap Bapak jika Bapak tidak terpilih? Ya kalau masalah terpilih atau tidaknya itu kan tergantung warga ya, masalah calon saya. Tapi ya saya walaupun saya tidak terpilih, istilahnya saya menjadi RT 04 dengan calon istilahnya atau lawan saya, tetap saya akan merangkul dia. Saya tidak akan istilahnya berselisih paham atau saya bermusuhan, tetap saya akan membantu mereka lah istilahnya yang terpilih ya itu mungkin memang udah terpilih yang baik untuk warganya atau ya khususnya di RT 04 itu aja. Itu aja. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak RT atas waktunya. Mungkin untuk begitu ibu-ibu dan bapak-bapak kita dengarkan tadi jawaban-jawaban dari Pak RT yang mungkin nantinya ibu dan bapak bisa mempertanyakan kembali terkait yang udah beliau sampaikan, dan semoga yang beliau sampaikan dari pertanyaan pertama sampai terakhir itu dapat amanah dan menjalani sesuai apa yang beliau sudah sampaikan ataupun lebih dari yang beliau sampaikan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil wawancara kami para calon ketua RT 01 sampai 04. Kami mengingatkan kepada seluruh kepala keluarga atau yang mewakili untuk hadir pada musyawarah pemilihan ketua RT pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan oleh panitia. Kita adalah saudara, pilihan kita boleh berbeda, kerukunan tetaplah menjadi hal yang utama. Maka dari itu kita jaga bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.